Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan kami. Saat ini kami berada di Pondok Wali Barokah bersama kelompok Taman 2020. Jadi kelompok Taman ini teman-teman, jadi sering diamal solehi untuk menamut tanaman yang ada di Pondok Wali Barokah teman-teman. Dalam beramal soleh di taman, biasanya amal soleh dalam satu hari itu 2 kali, pagi dan sore. Kalau pagi habis ngaji subuh, kalau sore habis ngaji siang sobat taman. Di dalam beramal soleh, ada beberapa bagian beramal soleh dalam sobat taman, yaitu ada juga di dalam pondok, yaitu sebelah Wistram dan Taman Surga yang ada kolamnya sobat taman. Amal soleh yang di dalam Taman Surga biasanya wakilan ketua. Adapun yang amal soleh di Wistram yaitu pilihan. Walaupun keadaannya pandemi corona seperti ini, tapi kesemangatan kelompok taman tidak pudar teman-teman. Setelah kami beramal soleh di dalam pondok, setelah itu kami berangkat ke kantor Sinkom sobat taman, yang mana tempatnya tanaman yang akan dibawa ke PPWP. Sebelum berangkat pun kami tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum amal soleh dimulai, terlebih dahulu diapeli oleh jenderal, yang mana pemimpin atau ketua yang ada di kantor Sinkom, yang tujuannya untuk membagi amal soleh bagian-bagian yang ada di sini. Taman Bogor 2020. Sebelum beramal soleh, kami tidak lupa untuk sholat asar dulu, karena amal soleh kami habis ngaji. Sehingga ketika sudah adzan, kami menunaikan ibadah sholat asar dulu. Setelah kami menunaikan ibadah sholat asar, selanjutnya kami beramal soleh yang sudah dijadwalkan oleh Pak Jenderal teman-teman, mulai dari menyapu, menyiram, dan membersihkan atau menata tanaman yang sudah rusak. Obat apa ini? Obat dalam. Obat dalam. Rasanya gimana? Rasanya ya tawar. Mantap, mantap. Namanya tanaman apa ini? Pinhong. Oh, pinahong namanya. Ini bisa untuk obat. Di pusat kantor Sinkom biasanya di situ ada buah mangga dan buah pisang.
Ketika buah tersebut berbuah, maka kita panen kemudian kita ambil. Sebagian kita kasihkan pengurus-pengurus pondok, sebagian kita makan. Jadi gimana belajar awal untuk bisa nyiram kayak gitu gimana? Ya, sebenarnya kita pertama Pertama ya, kita ngambil dulu air segayung. ya segayung. Terus, Ya. terus tangannya gimana? Cara megangnya, Oh, tangannya bawah ya? ya ada beda-beda cara orang. Ada yang gini, ada yang Kalau ini gini. ini dengan cara yang seperti saya pakai gitu. Airnya harus penuh nggak? Airnya harus penuh. Penuh, Kalau nggak penuh, insya Allah nggak jadi. nggak maksimal itu bulatnya. Jadi harus penuh biar mantap tidak gunanya. Ya, namanya tuh caranya kita simpan depan bahu kita. Ya, kita aja lah 50% tangannya dulu. Terus nanti ke depannya dorong sampai 80% atau enggak. Ya, begitulah ceritanya. Lalu saja siramnya dengan cara seperti ini. Wih, bulat. Ayo. Bulatnya harus maksimal ke bawah, makan langkah. Kapan saja? Biasa di taman rutinitasnya dari pagi habis selesai ngaji subuh itu jam 6 pagi sampai jam 7. Kemudian kalau sorenya jam 3 habis setelah pengajian siang. Itu di depan taman ketua sama wakil. Yang di samping Wisram itu ada rambutannya sendiri. Itu Mas Farhan sekarang. Farhan. Di taman itu nggak ada dapukan, jadi dapukan cuma ngerambut di sana aja, dapukan yang lain nggak ada gue yang ngurus. Kalau untuk khususnya sih totalannya itu hari Jumat. Jadi itu 2 minggu Jumat kedua di bagian Jumat yang pertama. Jadi kami di sini kelompok taman membagi tugas masing-masing dari tiap ada dapukannya masing-masing. Ketika di situ ada tanaman yang mati atau kelihatannya layu atau kurang segar, jadi langsung ada laporan termasuk dari saya sendiri jenderal. Saya melihat tanaman yang kurang baik itu langsung saya buat agenda untuk terobosan di hari berikutnya, dibuat agenda supaya untuk menanggulangi tanaman yang rusak ini menjadi tanaman yang lebih ideal lagi. Ya, kalau masalah permajaan tanaman ini banyak beraneka macam caranya, tergantung dari jenis tanamannya itu seperti apa. Jika dari tanaman kuring itu biasanya kita mengambil dari bagian pangkalnya yang bagian agak muda dan separuhnya agak tua. Biasanya diambil dari situ untuk diremajakan. Namun dari sebagian yang diambil itu tidak mesti semuanya jadi. Kebanyakan ada yang jadi, ada yang tidak, karena minimnya peralatan atau kesediaan seperti prasarana yang kita miliki. Kalau seperti itu caranya ada dari tim pemupuk yang biasanya dia lebih mengetahui keadaan bunga ini kok kekurangan vitamin itu karena apa, dan mangga ini kok tidak berbuah itu sebab apa. Dan biasanya itu sebab pengaruh dari cuaca, dari keadaan lingkungan sekitar yang mempengaruhi, seperti mangga tidak berbuah atau tanaman yang biasanya warnanya kuning kok tapi tidak kuning. Seperti contohnya tanaman yang tanaman outdoor yang tahan panas, itu kan bisa memerlukan cahaya matahari yang sangat kuat untuk bisa menampilkan cahaya warna yang sangat bagus, cantik dan sempurna.
seperti brokoli, tanaman inglet, dan tanaman yang sebagian lainnya yang bersifat berwarna. Itu memerlukan cahaya sinar matahari. Yang diutamakan itu ember, gayung, dan stek, karena ember gayung itu yang diutamakan. Nah, pagi sore itu rutinitas untuk siram. Kemudian stek itu tujuannya untuk meremajain tanaman-tanaman yang sudah tua. Kalau jadwalnya itu Selasa dan Minggu. Kalau Selasa itu nyemprot, yaitu semprot hama 1 minggu sekali. Kalau pupuk daun itu juga seminggu sekali. Namanya? Kalau pupuk daun, yaitu namanya gandasil. Kalau gandasil itu namanya ada 2 jenis, A dan B. Kalau A itu, kalau B itu bunga, A itu D, ada D dan B. Kalau D itu daun, B itu bunga. Sedangkan di sini yang banyak tanaman, yaitu tanaman yang tidak berbunga, yaitu tanaman berwarna. Yaitu yang paling dibutuhkan, yaitu gandasil D. Gandasil D dibutuhkan. Kalau bunga itu jarang kita. Nah, itu untuk meramut peralatan yang ada di ada di taman ini bagaimana untuk biar agak nggak cepat rusak dan lain sebagainya. Itu dikontrol sama tim peralatan. Ketika personil taman melakukan kegiatan begitu dengan kekerasan atau melebihi, maka ditegur oleh peralatan, yaitu diberi sanksi keparo agar mereka itu hati-hati untuk meramut peralatan tersebut. Itu covernya apa? Kafaronya istighfar 100 kali. Oh, banyak ya. Oke, terima kasih, jazakumullahu khairan. Taman Pokset 2020. Barokah. Oke sobat taman, setelah kita mewawancarai beramal soleh dari awal sampai akhir, akhirnya kita pulang dan kembali ke pondok.